Sama versinya ini kan dari itu Dari mana? berkas perkara, ada di berkas perkara. Kan ada 3 bisa apa? Kan nggak mungkin kan. Itu 22 berapa? Ini 2150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi di channelnya Buah Bibir. Di video kali ini kita akan coba merix ya guys, video dari channelnya Mbak Christian Grace ya. Beliau mewawancarai Ibu Elsa Sharif. Nah, di sini beliau berstatement yang lagi-lagi memberikan kontroversi ya guys ya. Aneh. Tapi bukan nggak aneh. Ya udah biasa beliau kayak gitu ya. Gimana keseruan videonya guys? Mari kita saksikan video berikut ini. Polemik kasus Vina membuat kita semua harus bijak untuk memberi ruang kepada semua pihak yang menyampaikan versi yang berbeda ke depan publik, ke ruang publik, mau itu di ruang publik nyata maupun di ruang publik digital. Apalagi kalau di ruang publik digital ya gaduh sekali karena memang banyak versi dan masing-masing punya alasan yang kuat saat disampaikan ke publik. Maka setelah melakukan perjalanan dan melakukan penelusuran ke beberapa pihak, saya merasa bahwa penting untuk kita mendatangi dan mendengar langsung kepada sosok yang sudah mengizinkan saya datang ke kantornya hari ini untuk bertanya langsung, karena beberapa waktu ini semua kelompok, Prof. Elsa terima kasih sudah menerima saya di kantor hukum Prof. Semua pihak yang atau beberapa pihak yang hari-hari ini menjadi atau paling banyak dipertanyakan oleh publik itu memberikan kuasa kepada Prof. Elsa. Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua, betul ya Prof ya? Iya. Aris Papua, ada Aep, betul ya Prof ya? Aep, Aep, ya betul, Aep, Pasren, Kafi, Anwar, jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa Gugun. ke Prof. Elsa juga. Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Saka Tatal maupun di peninjauan kembali 6 terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof. Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof. Elsa? Semuanya memberikan kuasa kepada Prof. Elsa. Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? Saya nggak tahu ya apa sebabnya, karena mereka mengenal saya. Jadi kalau saya ke Cirebon, mereka menemui saya minta bantuan. Dan saya pikir kalau misalnya kita melakukan jawab jinawab terus di publik, nggak akan selesai. Karena bukan di situ, ini kan ranahnya hukum, jadi harus melakukan upaya hukum. Dan mereka ingin supaya hukumlah, peradilan lah yang menentukan ini. Kalau jawab jinawab terus kan, Aris Papua kayaknya udah pernah bicara ya, udah wawancara sama Mbak ya, Betul. Mbak Felicia ya. Tapi ternyata saya baca di TikTok tidak positif. Mereka memotong-motong, tetap membuli Aris Papua. Jadi percuma kita melakukan upaya seperti itu. Tujuan kita klarifikasi ya, tapi hasilnya tidak membuat mereka berhenti untuk bicara. Malah lebih diejek-ejek, malah ditantang-tantang, malah beragam persepsi lah muncul iya. ya Prof ya. Jadi pikir memang mereka juga bilang ini gimana sih? Pada faktanya demikian, ya udah jadi kita melakukan upaya hukum. Itu yang baru kita rencanakan gitu. Tapi benar sudah kan ada beredar somasi ya Prof yang disampaikan oleh Perhaki ya Prof ya? Iya. Kalau kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang berkontak sama saya kan. Ya, bukan penyidik itu, ke saking poin banyak. pertama.
Poin Poin pertama. pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan typo, penyidik ya. bukan penyidiknya Bukan ya, penyidik. karena dia tidak pernah bertugas di Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, itu Dia disampaikan dari sama awal Raja. dari Papua terus bertugas di Sumber, ya kan nggak mungkin cawe-cawe Polres Cirebon Kabupaten ya. kabupaten ya Sumber di itu. Sumber ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya. Jadi memang sesuatu yang lucu, dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar juga disebut-sebut memukul kepala dengan gembok. Anwar atau Yanwar, Prof? Anwar yang kasih kuasa ke saya, dan dia bertugasnya di Pleret. Kayak yang disebut-sebut tuh Anwar. Dia nggak pernah bertugas di Cirebon Kota. Polres Ciko nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Dia di Pleret. Nah, kalau Gugun itu dia cuman satu tim dengan Pak Rudiana. Viral kan sekarang yang ya, sempat nah, muncul di dibilang beberapa dia TV, melakukan penyiksaan itu tidak benar juga, karena kita punya bukti bahwa dia kan mereka melakukan investigasi ya. Timnya Pak Rudiana itu setelah dapat informasi dari Dede dan Aep, dia mau bicara, kamu berantem tuh akhirnya gimana gitu kan, cuman mau tahu itu. Jadi tidak benar bahwa ada informasi yang beredar bahwa Pak Ibtu Rudiana bersama Pak Gugun termasuk di dalamnya bawa mobil malam-malam atau sore gitu ya, datang langsung nanya beberapa nama, disebut-sebutin, masukin ke dalam mobil, dan itulah yang diperiksa, dibawa ke Polres. Di Polres Cirebon Kota ketika itu. Kemudian ada kekerasan, terus ada penggambaran bahwa sampai BEP-nya itu, Prof, BEP-nya katanya ditulisin di papan, terus dipaksa mereka Nggak untuk benar, menyatakan pokoknya itu. nggak benar. Nanti saya kan. Dan itulah ada yang dibawa ke foto-fotonya kita laporannya. semua. Betul nggak tuh, Prof? Nggak betul. Jadi ceritanya itu ya kan jam 2 tuh ketemu kan. Ini jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Jadi malam-malam gimana orang ketemu mereka ngamanin itu jam 4 sore kok. Karena kan laporannya Ibtu Rudiana itu kan 20.00 atau 19.00 pada malam harinya, Iya, Prof? 19.00. Ya, 19.00. Jadi dia ketemu jam 2, terus jatuh jam, kalau nggak salah jam 4 sore ya? 4 sore, ditelepon sama Aep, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan Diamankan itu baik-baik ya, Prof? baik-baik. Bukan ditarik, masukin dalam mobil, Enggak. bukan ya? Itu kan di depan umum. Di depan umum, kondisinya kan depan umum dan masih sore. Di jalan ya? Di jalan jam 4 sore. Semua orang bisa lihat. Dan di situ, dan nanti ada videonya juga. Mana, Bu? Bagaimana aja, mungkin mereka masih amatiran ya. Sehingga waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Amatiran dalam arti mereka cerita versinya. Cerita, iya. Kalau itu dipersepsikan bahwa justru karena mereka nggak melakukan apa-apa, makanya mereka justru kooperatif nggak bisa. Ibtu Ada Rudiana pernyataan kok. Oh gitu ya? Jadi ada videonya. Jadi saya nggak sembarangan. Videonya itu pernah diputar di pengadilan negeri. Di pengadilan tingkat pertama 2016. Iya, saya juga bingung. Itu yang mengaku Sampai nomor. sekarang masih ada filenya, Prof? Ada, saya punya. Ini flash disknya. File video yang menunjukkan pertama kali Ibtu Rudiana ketemu Enggak. dengan anak-anak ini. Enggak, bukan file pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu. Enggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin, Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Kondisi mereka baik-baik saja? Baik-baik aja. Jadi Nanti saya kasih lihat. Orangnya. Perempuannya juga. Kalau perempuan golongan ya. Golongan siapa? Ada lagi? Siapa? Ini yang ini. Yang pakai baju itu sama pakai Oh. baju. Sini. Bagus. Kamu. Kalau si Imam sama si Aldi kamu lihat? Kamu dia nanti, ngapain? nanti pulang aja, jangan dulu.